nggak tahu agendanya Galarua, kan mereka punya ini sendiri ya. Tapi nanti pasti akan diumumkan begitu hari hanya ya. Kita pasti akan dukung ya Galarua, dengan kita akan dukung, channel ini akan mendukung Galarua dan Al Zaitun pasti ya. Dan kita akan membantu meliput, dan kita akan membantu untuk memviralkan ya, sebagai bentuk solidaritas dan terima kasih kita kepada Panji Gumilang untuk toleransi yang dia tunjukkan kepada minoritas. Nah, kemudian masalah peledakan penduduk, masalah tukang kawin, masalahnya begini loh. Sebetulnya saya pengen ngomongnya begini, harusnya memang kembali ke militer Indonesia, tetapi militernya sekarang sudah kadrun. Jadi harusnya bagaimana? Nggak ada cara lain, ya bubar. Kalau bubar, maka kekuatan-kekuatan itu kan rontok semua. Begitu rontok semua, maka yang daerah mayoritas kita akan mengambil alih. Dia nggak bisa lagi, bupati Islam itu nggak akan mau mereka. Perda-perda yang sudah diterapkan itu perda-perda Islam yang ada di dalam kantong-kantong Kristen akan ditolak semua. Papua merdeka, apa segala macam, itu akan terjadi seperti itu. Poso, apa namanya, Minahasa merdeka, RMS merdeka. Kalau sudah begitu, maka Islam akan hancur dengan sendirinya. Benar Pak, iya. Dengan strategi begitu Pak. Iya, masalahnya kan kasihan kan. Iya. Nah, tetapi ya bagaimana? Makanya ya saya sendiri berdoa sama Tuhan ya. Saya berdoa harus bagaimana? Ya memang akan penuaian berdarah. Kamu tetap bersatu berdarah-darah, bubar pun berdarah-darah. Ini kayak kalian kayak kena makan buah si malakama. Buas. Pak Teddy. Iya. Ya, Bung Beta. Ini presidennya Ma'ruf Amin apa Jokowi, Pak Teddy? Iya, Ma'ruf Amin. Loh, de facto-nya Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. De facto, kan udah dari kemarin kita bahas. De facto-nya, Indonesia diperintah bukan oleh DPR dan MPR, tapi oleh MUI. De facto-nya, presidennya itu ya Ma'ruf Amin, bukan Jokowi. Oke, kalau gitu gini Pak, saya pesan ke Jokowi aja kalau gitu deh. Ya. Setelah 2 periode ini, khususnya di periode kedua Jokowi ini, kita bisa menilai bahwa Indonesia sejujurnya sudah menjadi negara agama berideologi syariah. Ya, agar tidak berkesan munafik. Malasnya munafik nih Pak. Panas enggak, dingin enggak. Mendingan mau panas sekalian, dingin sekalian. Menjijikan Pak. Jadi rakyat untuk nggak itu bisa dibohongi, Bung Beta. Ini negara Indonesia itu negara Islam kok. Beri 2 jempol buat Amin Rais nih Pak, pengkhianat reformasi. Ini yang fondasi yang dia taruh di awal di akhir kejatuhan Soeharto itu Pak. Ini buahnya Pak. Memang udah arahnya di sini. Ini yang memang niatannya kan begitu. Memang sudah niatannya Amin Rais kan, Madaniyah itu, Islam Madinah kan. Nah, Prawira lanjut. Ya, suaranya kecil Pak Prawira. Ya, salam Pastor Paul, jelas suaranya. Kurang keras, apa mungkin pakai dilepas kali headsetnya? Langsung dari laptop. Oh, langsung dari laptop ya? Ya lanjut aja. Ya, sudah. Ya, ini mengenai ini yang saya mau nanya ini apakah ya katanya aksi damai ya, nanti bilang ya, apakah ada pihak saya tentu mau melakukan aksi damai atau tidak gitu Pak? Negara ikut nanti bergabung kalau misalnya Al-Zaitun Adam ya aksi damai seperti itu. Jadi itu sih pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua, Pastor Paul, ini saya lihat ya Pak ya, ini kalau saya lihat Pak, ini apalagi saya dengar untuk masa depannya nih Pak ya, karena ini kemungkinan persekusi, diskriminasi ini makin lama makin meningkat ya. Apalagi kalau saya lihat ini kan kalau saya lihat itu kan nanti ada ledakan tenaga kerja ya Pak tahun 45 yang namanya bonus demografi ya. Ini kan apalagi mereka kan banyak istri, banyak anak ya, sehingga ledakan penduduk ya, ledakan penduduk gitu loh. Nah ini kan pasti makin lama namanya diskriminasi, persekusi itu akan sampai meningkat kalau menurut saya sih, kalau saya lihat dari gelagat-gelagat gini. Nah Pak, ini gimana kita mengatasinya ya? Apakah kita nggak bisa membangun kekuatan, soalnya kalau kita harapin kepada PGI atau PWI atau siapapun, mereka kan
tidak mau berpolitik ya, mereka kan cuma urusin agama, nggak mau berpolitik tentang ini mereka tuh kayaknya saya lihat mau cari aman ya, pokoknya gitu, dia nggak mau berpolitik gitu loh. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat menurut saya sih, tapi mungkin saya salah gitu loh. Nah ini gimana kita untuk mengatasi minimal masyarakat tuh dipersiapkan gitu Pak. Masyarakat ini harus dipersiapkan untuk mengatasi misalnya diskriminasi atau persekusi gitu Pak. Jadi begini loh. Terima kasih. Jadi tadi yang kalau masalah tadi yang aksi damai itu nanti Pak Santiamer pasti sudah ngomong-ngomong dengan Panji Gumilang, cuma kan saya nggak tahu agendanya Galarua, kan mereka punya ini sendiri ya. Tapi nanti pasti akan diumumkan begitu hari hanya ya. Kita pasti akan dukung ya Galarua, dengan kita akan dukung, channel ini akan mendukung Galarua dan Al Zaitun pasti ya. Dan kita akan membantu meliput dan kita akan membantu untuk memviralkan ya, sebagai bentuk solidaritas dan terima kasih kita kepada Panji Gumilang untuk toleransi yang dia tunjukkan kepada minoritas. Nah, kemudian masalah peledakan penduduk, masalah tukang kawin, masalahnya begini loh. Sebetulnya saya pengen ngomongnya begini, harusnya memang kembali ke militer Indonesia, tetapi militernya sekarang sudah kadrun. Jadi harusnya bagaimana? Nggak ada cara lain ya, bubar. Kalau bubar, maka kekuatan-kekuatan itu kan rontok semua. Begitu rontok semua, maka yang daerah mayoritas kita akan ngambil alih. Dia nggak bisa lagi, bupati Islam itu nggak akan mau mereka. Perda-perda yang sudah diterapkan itu perda-perda Islam yang ada di dalam kantong-kantong Kristen akan ditolak semua. Papua Merdeka, apa segala macam akan terjadi seperti itu. Poso, Minahasa Merdeka, RMS Merdeka. Kalau sudah begitu, maka Islam akan hancur dengan sendirinya. Benar Pak, iya. Dengan strategi begitu Pak. Iya, masalahnya kan kasihan kan. Iya. Nah, tetapi ya bagaimana? Makanya ya saya sendiri berdoa sama Tuhan ya. Saya berdoa harus bagaimana? Ya memang akan penuaian berdarah. Kamu tetap bersatu berdarah-darah, bubar pun berdarah-darah. Ini kayak kalian kayak kena makan buah si malakama. Buas. Ya kan? Masalahnya gerejanya korup. Nah, tadi Pak Andi Wong Jowo juga bagus ya. Mungkin ini cara Tuhan buat ngabisin MUI, bisa jadi. Masalahnya sekarang gerejanya diam saja, ketakutan coba. Harusnya gereja ini kan bisa menunjukkan dukungannya kepada Panji Gumilang. Kenapa kalian lebih senang sama MUI daripada Panji Gumilang sih? Kan ini kan aneh kan? Kalau gereja lebih pro kepada Habib Rizik ya daripada Panji Gumilang, aneh. Kalau gereja lebih suka sama MUI ya dan NU daripada Panji Gumilang, ini aneh. Buat saya aneh. Artinya kalian gereja bangsat. Serius ya, karena Anda gereja bangsat loh. Ya, Karena banyak pendetanya pendeta karir Pak, bukan ya, pendetanya pendeta bangsat juga, sama saja. Ya. Iya. Karir Pak, cari harta, cari kekuasaan, bukan pelayan Pak. Tidak menyangkal diri pendeta-pendeta. Tidak semua, tapi banyak. Pak Paul, Masalahnya yang sedikitnya ini nggak berani. benar. Sama saja Pak. Ya. Harusnya mereka tahu ya. Saya beberapa teman ya. Saya kamu kok gabung sama itu? Saya pikir kamu punya prinsip. Ya saya ngomong sama dia kan. Kenapa malah kamu? Wah ternyata sama saja. Kamu juga cari duit juga. Ya teman-teman saya sama ya. Oh nggak sama aja. Kamu cari duit juga ternyata. Ya Pak Teddy. Iya Pak. Ya terima kasih Pak Paul. Cuman mari kita luruskan dulu. Sebenarnya kasus ini Panji Gumilang ini menjadi populer karena diakibatkan wakil presiden itu memanggil Mahfud MD dan Mahfud MD itu melaporkan ini Panji Gumilang kepada Barreskrim Polri. Ini kan yang menjadi tetapi siapa yang mendorong sebenarnya Mahfud Wapres. Wapres ini yang mendorong. Wapres. Itu kan janjian. Iya, tapi ditekan oleh pengurusnya Majelis Ulama Indonesia. Lah kan Wapres, MUI. Wapres kan ketua MUI. Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia adalah representatif dari, dia representatif dari Majelis Ulama Indonesia. Dia wakil presidennya wakil presidennya Majelis Ulama Indonesia, bukan wakilnya Presiden Indonesia. Itu yang kita harus tanamkan framing seperti itu.
Ya ini ya kita luruskan ya. Ini dia panggil Mahfud MD dia tugaskan untuk melaporkan. Saya nggak tahu ini Mahfud MD karena dia pintar. Apakah dia mau melaporkan diri sebagai anggota MUI karena dia pintar, Pak? Atau dia melaporkan diri dia sebagai pejabat pemerintah Menko Polhukam? Nah, liciknya di situ. Kalau nanti pengadilan nanti dia yang melaporkan, setelah ditanya apa Anda melaporkan representatif pemerintah, Menko Polhukam atau you pribadi? Ini yang kita baca secara dini untuk menjawab kemungkinan mereka selamat dari gugatan pakar hukum. Ya, inilah salah. Kemudian Pak kita berbicara tentang, saya bingung kok ini Menko Polhukam Panji Gumilang itu setelah viral dia langsung tahu, Pak. Ada 145 rekening, ada 367 apa itu, Pak? Sertifikat tanah 295 sertifikat tanah itu berapa minggu lalu dia langsung tahu. Memang mereka pintar, Pak, untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi saya percaya bahwa ini Al-Zaitun merubah paradigmanya Islam ini yang dikhawatirkan oleh MUI. Itu persoalannya. Ya, itu ya saya mau coba analisa sejauh begitu, Pak. Yang pemahaman saya cuma satu, bahwa wakil presiden itu adalah representatif atau wakilnya Majelis Wakil Presidennya Indonesia untuk Majelis Ulama Indonesia, bukan wakil rakyat Indonesia. Terima kasih. Semoga dia tidak kuah. Ya, tapi nggak apa-apa, Pak. Iya, dia. Kasar amat lo. Oh, enggak. Pak, saya jujur, Pak Paul, saya bukan orang itu. Buka di media. Semua TNI dipersiapkan untuk menjaga dia. Iya, itu jadi pasukan itu, dia kan yang ngirim pasukan iblis itu kan, pasukan setan. Memang bukan saya mau. Ya dia itulah si Wapres itu. Dia takut mati digerakkan TNI besar-besaran di sana kemarin. Waktu Jokowi enggak, aman-aman aja saya. Ya, tetapi juga Pak Panpolres berjaga-jaga juga, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh pengamanan kepada tidak seheboh mengawal Maruf Amin lah, tidak seheboh gitu. Iya, Pak, itu orang. Dia pakai sarung, mana bisa lari. Tadi dia nggak mau berani masuk ke pedalaman. Dia cuma ke kotanya. Ya, ini cuman bukan apa ya. Kita aja jujur, kita ini keterbukaan aja. Nggak ada kita khawatir untuk mau mengatakan seperti ini. Mungkin benar. Ya, iya. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul Dere lanjut, Pak Paul. Ya. Pak Teddy. Ya. Ya, Bung Beta. Ini presidennya Maruf Amin apa Jokowi, Pak Teddy? Iya, Maruf Amin. Loh, de facto-nya Maruf Amin. Maruf Amin. De facto kan udah dari kemarin kita bahas. De facto-nya Indonesia diperintah bukan oleh DPR dan MPR tapi oleh MUI. De facto-nya presidennya itu ya Maruf Amin bukan Jokowi. Oke, kalau gitu gini Pak, saya pesan ke Jokowi aja kalau gitu deh. Ya. Setelah 2 periode ini, khususnya di periode kedua Jokowi ini, kita bisa menilai bahwa Indonesia sejujurnya sudah menjadi negara agama berideologi syariah. Ya, agar tidak berkesan munafik. Malesnya munafik nih, Pak. Panas enggak, dingin enggak. Mendingan mau panas sekalian, dingin sekalian. Menjijikan, Pak. Jadi rakyat untuk nggak itu bisa dibohongi, Bung Beta. Ini negara Indonesia itu negara Islam kok. Itu Rocky Gerung itu kan berteori-teori itu. Kita itu teori doang Rocky Gerung mah. Teori itu. De factonya kan gitu, tapi de jure-nya kan yang kita mau nih yang jelas aja maunya apa nih. De jure, Bapak lihat itu undang-undang syariah, perda syariah, apalagi itu undang-undang syariah di Sumatera Barat. Ini mau genosida Mentawai apa ya? Memang Sumatera Barat ini tukang genosida kok. Dulu Batak, sekarang mah Mentawai. Melalui apa? Dulu melalui pedang, sekarang melalui undang-undang. Iyalah, udah negara inilah, negara Islam, sudahlah. Lanjut, Pak. Ya. Jadi untuk itu sebaiknya Jokowi membubarkan Polri aja. Polri dibubarkan. Kemudian dilebur semua anggotanya dan di-rehire, Pak, menjadi polisi syariahnya MUI. Sekaligus KUHP-nya dihapus total dan digantikan dengan fatwa. Kembalikan cantumkan 7 kata piagam Jakarta di dalam pembukaan UUD 1945 itu, Pak. Dan sila pertama pada Pancasila. Sekalian. Nah, iya. Jangan tangguh. Terang-terangan kan bagus. Iya, terang-terangan, jangan munafik. Jangan gitu munafik aja. gitu. Iya, sekalian. Ini Pak, sebentar lah.
ya sebentar lagi kita dihebohkan dengan undang-undang kesehatan, Pak. Yang notabene hanya MUI yang tahu. Nanti diviralkan ke rakyat Indonesia lagi jadi konflik ini, Pak. Yang Iya. baru terbitkan baru-baru ini lagi. Biar kapok Pak, kita dikasih gerimis sepanjang tahun nonstop. Tenggelam, mati juga. Mendingan sekalian, tsunami sekalian. Ya, saya kalau Papua merdeka, saya mau jadi langsung warga negara Papua, Pak. Langsung mendaftar ke sana. Ya, ya. Cuma Mantap. saya lihat ini orang-orang Minahasa, orang Sulawesi Utara ini jiwa kepahlawanan sudah kelihatan. Tidak seperti tahun-tahun permesa itu. Begitu juga saya bilang orang Maluku, orang Sumatera Utara dulu dikenal. Zaman kemerdekaan luar biasa komitmennya mereka. Sekarang Pak, mereka sudah diatur oleh MUI ini. Sehingga terbawa kalau Pak Paul tadi katakan. Kenapa Pak mereka? Karena sudah Pak, udah teritu dengan hedonisme. Cuma dikasih uang udah diam. Semua begitu pejabat-pejabat betul. gereja. Itu nggak lari dari situ. Dikasih anggaran negara, diam aja kamu. Udah sejahtera gitu. Dia benar-benar tidak membela rakyat yang termarginalkan, jemaat yang termarginalkan. Sampai bagaimanapun di PG itu dia punya susun manajemennya itu udah begitu Pak. Anggarannya miliar tuh masuk ke situ. Dari era APBN, dari Departemen Agama. Nah, sehingga dari situ terakumulasi bahwa sulit mereka untuk berbicara, mau melihat gereja-gereja yang terpersekusi. Ini persoalan. Sekarang dengan bahasa apa yang kita mau ekspresikan itu? Karena mereka tidak ada keberanian, tidak ada jiwa kebenaran, tapi mampu berbicara berkhotbah luar biasa, Pak. Itu kalau mereka ada majelis permusyawaratan gereja MPG, bicaranya luar biasa. Tapi mereka tidak bercerita bagaimana Kristen itu mulai termarginalkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak melihat secara sistemik bagaimana lembaga-lembaga institusi Islam itu masuk ke semua departemen. Ya, departemen pemerintah negara, mau TNI, Polri, sama seluruh departemen yang ada. Itu yang mereka tidak melihat dari situ. Untuk itu Pak Teddy, kita harus ibaratnya memberi 2 jempol buat Amin Rais nih Pak, pengkhianat reformasi. Ini yang fondasi yang dia taruh di awal di akhir kejatuhan Soeharto itu Pak. Ini buahnya Pak. Memang udah arahnya di sini. Ini yang memang niatannya kan begitu. Memang sudah niatannya Amin Rais kan, Madaniyah itu, Islam Madinah kan. Bapak pengkhianat Indonesia itu Pak. Iya, ke Madinah memang. Ya, sekarang ya kita cuma tekankan masyarakat pejuang-pejuang yang ada di daerah-daerah kita. Saya mau gambarkan mereka sudah tidak ada integritas komitmen. Saya bilang seperti dulu-dulu. Saya mengharapkan ada lembaga-lembaga di daerah-daerah sana yang basis Nasrani mampu loh bicara melawan pemerintah. Tapi sekarang nggak ada muncul seperti itu. Ya, kalaupun saya pulang, saya akan menggerakkan itu. Mau menentang pemerintah. Ya, wah, luar biasa Pak. Korupsi negara kita ya menggunakan agama. Karena ini MUI dari dulu saya bilang mereka ada lembaga. Tapi lembaga itu mereka digunakan bagaimana mendapatkan anggaran keuangan negara untuk kesejahteraan pribadi mereka dengan menjual agama dan menjual orang-orang bodoh demi kepentingan orang-orang itu. Itu kan logikanya. Bro, Ya. iya bro, Paul, iya, gue bilang semua ini negara tahu nggak? Gara-gara kacau apa? Presidennya Iya. tidak punya leadership, tidak punya kewibawaan. Oh, apalagi ya. Sementara Jokowi bermasalah dari presiden, udah nggak ada cerita lain. Lu mau ngomong ngoceh-ngoceh ini itu, presidennya kagak bercus. Orang Manado itu Pak sama nggak ada tolor itu. Rosoe dia. Ya, Rosoe. Dia bikin hancur ini negara ini tahu gara-gara dia itu. Itu zaman Pak Paul Dere. Ini Jokower seharusnya buka mata, pakai otak, jangan Jokower nggak goblok. ada. Jokower juga sama aja lah semua. Goblok. Gua percaya kalau biar gua kecil. Dengar dulu, biar gua kecil, tapi kalau Tuhan menyertai gua dengan cara Tuhan loh, bukan dulu dengan cara gua. Iya Pak, teman-teman, saya kasih contoh lah. Itu dan Nggak membuat bisa. saya
Dan Mogot itu ya, yang terkenal di Jakarta Apa itu presiden menyelamatkan. itu ganti aja Ya. dia Jokowi itu apa Saya itu bilang- tukang Saya cuma bilang dulu, orang Manado dan Mogot itu, saya masih ada bukunya. Dia itu Pak menyelamatkan orang terengan Jawa Barat. Gitu. Dia berjuang. betul bro. Tetapi Orang dia- dari luar iya. Jawa itu banyak Ya, bro. Dengar dulu bro. Orang dari luar Jawa banyak jadi pahlawan. ya, tapi dia tidak. Karena dengar dulu bro. Karena agama mereka lain bukan Iya. Islam. Mana bisa Oh, iya. kita masuk dalam sejarah bangsa kalau pemimpinnya itu intoleran? Gak bisa. Semua Ya, orang-orang baik di negeri ini bukan orang Islam aja. Dia itu jadi pahlawan. Pak, dia enggak pandang Siapa? dulu mau Kristen dia Nggak enggak. Memang ada. nasionalisme benar gitu. Orang negara Saya ini bilang, Indonesia itu udah bukan negara sekuler, bukan negara plural. Jangan dia juga salah satu konseptor untuk khilafah. Asal gua saya kasih cuma tahu. ini membakar semangat orang-orang daerah. Saya bilang Pirtendean itu mati sia-sia, tapi dia nggak mau bilang dia agama Islam. Dia hanya mau menjaga kesatuan keutuhan Republik Indonesia. Walter Monginsidi Pak, waktu dia pembantai 10.000 orang oleh Westerling di ujung pandang, dia nggak mau bilang orang Manado. Sampai mungkin nenek moyangnya saya udah bilang si wakil presidennya itu diselamatkan. Tetapi tidak ada di kepala mereka benar-benar asli nasionalisme tulen. Semua pahlawan dari Samratulangi, Maramis, Palar. Siapa yang pertama di PTRI? Ya United States, Palar. Tapi dia tidak pernah bilang. Tapi sekarang di PTRI dikuasai oleh Islam garis keras, Pak. Tapi fotonya terpampang dia yang pertama, pendiri pertama PTRI. Persatuan Republik Indonesia untuk PBB. Saya cuma menggambarkan semangat orang daerah bangun lagi kembali. Karena dengan semangat aja ini kita membakar mereka supaya kamu harus melawan ketidakbenaran negara. Kalau kita juga berdiri secara pribadi di sini, enggak paling hanya tokoh-tokoh nasional yang dengar. Tapi kalau kita bicara masuk ke ranah daerah, ya itu sangat luar biasa. Saya tinggal tunggu kalau ada Sulawesi, Ambon, atau Sumatera Utara, atau NTB, NTT, dia udah berteriak satu gubernur ketidakadilan negara, maka akan berontak semua. Cuma percuma semua gubernur sudah dikasih uang oleh negara sehingga mereka takut berontak. Seperti Bupati Piranti itu Pak, cuma bicara sedikit langsung dikejar kejahatannya. Oke, Nah, Pak ini- Teddy, gantian Pak Teddy. Baik, Kita Pak Beta berhubung telanjangi orang Ambon, ini. kita telanjangi Ya, orang Manado. Teddy. Saya lagi telanjang tak ada. Iya. Orang Manado udah nggak nyali. Ya nih Yosua Ted kasih lewat dulu Ya. Yosua Ted Pak Teddy. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.